back to our channel. Firstly, don't forget to like and subscribe. We want to introduction ourselves one by one. Perkenalkan, nama saya Nurmanisa. Perkenalkan, nama saya Maria Anggreni. Perkenalkan, nama saya Saruli Darmawan. And we Ekara Sanskrit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Taryadi. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pembiayaan dan penganggaran kesehatan di negara maju dan negara berkembang. Apa itu pengertian pembiayaan kesehatan? Pembiayaan adalah salah satu faktor utama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan secara umum dan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara khusus. Pembiayaan kesehatan adalah bentuk dan cara penyelenggaraan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelajaran dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Subsistem pembiayaan kesehatan adalah pengelolaan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Secara umum, biaya kesehatan dapat dibedakan menjadi dua, yakni biaya pelayanan kedokteran dan biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Syarat pokok pembiayaan kesehatan adalah jumlah penyebaran dan pemanfaatan, sedangkan fungsi pembiayaan kesehatan adalah penggalian dana, pengalokasian dana, dan pembelanjaan. Kemudian ada sumber pembiayaan di bidang kesehatan, yaitu terdiri dari 4 sumber utama. Yang pertama pemerintah, yang kedua swasta, yang ketiga masyarakat dalam bentuk fee for service dan asuransi. Kemudian yang keempat, sumber-sumber lain dalam bentuk hibah dan pinjaman luar negeri. Kemudian tujuan pembiayaan kesehatan adalah tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berguna, berdaya guna, dan berkesinambungan untuk menjamin terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang masalah pokok pembiayaan kesehatan dan upaya penyelesaiannya. Adapun berbagai masalah tersebut, jika ditinjau dari sudut pembiayaan kesehatan secara sederhana, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah kurangnya dana yang tersedia. Di banyak negara, terutama di negara yang sedang berkembang, dana yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tidaklah memadai. Rendahnya alokasi anggaran ini dikaitkan dengan masih kurangnya kesadaran pengambil keputusan akan pentingnya arti kesehatan. Kebanyakan dari pengambil keputusan menganggap pelayanan kesehatan tidak bersifat produktif, melainkan bersifat konsumtif, dan karena itu kurang diprioritaskan. Kita dapat mengambil contoh di Indonesia misalnya. Jumlah dana yang disediakan hanya berkisar antara 2-3% dari total anggaran belanja dalam setahun. Yang kedua adalah penyebaran dana yang tidak sesuai. Masalah lain yang dihadapi ialah penyebaran dana yang tidak sesuai, karena kebanyakan justru beredar di daerah perkotaan. Padahal jika ditinjau dari penyebaran penduduk, terutama di negara yang sedang berkembang, kebanyakan penduduk bertempat tinggal di daerah pedesaan. Yang ketiga, pemanfaatan dana yang tidak tepat. Pemanfaatan dana yang tidak tepat juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam pembiayaan kesehatan ini.
adalah mengejutkan bahwa di banyak negara ternyata biaya pelayanan kedokterannya jauh lebih tinggi daripada pelayanan kesehatan masyarakat. Padahal semua pihak telah mengetahui bahwa pelayanan kedokteran dipandang kurang efektif daripada pelayanan kesehatan masyarakat. Yang keempat adalah pengelolaan dana yang belum sempurna. Seandainya dana yang tersedia amat terbatas, penyebaran dan pemanfaatannya belum begitu sempurna. Namun, jika yang dimiliki tersebut dapat dikelola dengan baik dalam batas-batas tertentu, tujuan dari pelayanan kesehatan masih dapat dicapai. Sayangnya, kehendak yang seperti ini sulit diwujudkan. Penyebab utamanya ialah karena pengelolaannya memang belum sempurna, yang berkaitan tidak hanya dengan pengetahuan dan keterampilan yang masih terbatas, tetapi juga ada kaitannya dengan sikap mental para pengelola. Untuk mengatasi berbagai masalah, sebagaimana dikemukakan, telah dilakukan berbagai upaya penyelesaian yang memungkinkan. Berbagai upaya yang dimaksud secara sederhana dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu yang pertama, upaya meningkatkan jumlah dana. Dalam upaya meningkatkan jumlah dana, ada dua sasaran yang akan dituju. Yang pertama adalah terhadap pemerintah, meningkatkan alokasi biaya kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua adalah terhadap badan-badan lain di luar pemerintah, menghimpun dana dari sumber masyarakat serta bantuan luar negeri. Yang kedua adalah tingkat permintaan meningkat. Biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat permintaan yang ditemukan di masyarakat. Untuk bidang kesehatan, peningkatan permintaan tersebut dipengaruhi setidak-tidaknya oleh dua faktor. Yang pertama, karena meningkatnya kuantitas penduduk yang memerlukan pelayanan kesehatan, yang karena jumlah orangnya lebih banyak menyebabkan biaya yang harus disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan akan lebih banyak pula. Yang kedua, karena meningkatnya kualitas penduduk yang karena pendidikan dan penghasilannya lebih baik, membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih baik pula. Kedua keadaan yang seperti ini tentu akan besar pengaruhnya pada peningkatan biaya kesehatan. Yang ketiga adalah kemajuan ilmu dan teknologi. Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan berbagai ilmu dan teknologi, yang untuk pelayanan kesehatan ditandai dengan makin banyaknya dipergunakan berbagai peralatan modern dan canggih. Yang keempat adalah perubahan pola penyakit. Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh terjadinya perubahan pola penyakit di masyarakat. Jika dahulu banyak ditemukan berbagai penyakit yang bersifat akut, maka pada saat ini telah banyak ditemukan berbagai penyakit yang bersifat kronis dibandingkan dengan berbagai penyakit akut. Perawatan berbagai penyakit kronis ini ternyata lebih lama. Akibatnya biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan penyembuhan penyakit akan lebih banyak pula. Apabila penyakit yang seperti ini banyak ditemukan, tidak mengherankan jika kemudian biaya kesehatan akan meningkat dengan pesat. Yang kelima adalah perubahan pola pelayanan kesehatan. Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh perubahan pola pelayanan. Pada saat ini, sebagai akibat dari perkembangan spesialisasi dan subspesialisasi, menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi terkontak-kontak dan satu sama lain tidak berhubungan. Yang kelima adalah biaya kesehatan yang makin meningkat. Masalah lain yang dihadapi oleh pembiayaan kesehatan ialah makin meningkatnya biaya pelayanan kesehatan itu sendiri. Banyak penyebab yang berperan di sini, yaitu ada beberapa yang terpenting adalah Cambridge Research Institute pada tahun 1976. Itu yang pertama adalah tingkat inflasi. Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang terjadi di masyarakat. Apabila terjadi kenaikan harga di masyarakat, maka secara otomatis biaya investasi dan biaya operasional pelayanan kesehatan masyarakat akan meningkat. Upaya yang kedua yang harus dilakukan adalah memperbaiki penyebaran, pemanfaatan, dan pengelolaan dana. Dalam upaya ini ada dua cara yang harus dilakukan. Yang pertama adalah
penyempurnaan sistem pelayanan, misalnya lebih mengutamakan pelayanan kesehatan masyarakat atau melaksanakan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu. Yang kedua adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan terhadap pengelola. Upaya yang ketiga yang harus dilakukan adalah upaya mengendalikan biaya kesehatan. Dalam upaya mengendalikan biaya kesehatan ini ada beberapa cara yang harus dilakukan. Yang pertama adalah melakukan peraturan sertifikasi kebutuhan. Yang kedua adalah memperlakukan peraturan studi kelayakan. Yang ketiga adalah memperlakukan peraturan pengembangan yang terencana. Yang keempat adalah menetapkan standar baku pelayanan. Yang kelima adalah menyelenggarakan program menjaga mutu. Yang keenam adalah menyelenggarakan peraturan tarif pelayanan. Saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pokok pembiayaan kesehatan. Suatu biaya kesehatan yang baik haruslah memenuhi beberapa syarat pokok, yakni yang pertama itu adanya jumlah. Yang dimaksud dengan jumlah, syarat utama dari biaya kesehatan haruslah tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang dimaksud cukup adalah dapat membiayai penyelenggaraan semua upaya kesehatan yang dibutuhkan serta tidak menyulitkan masyarakat yang ingin memanfaatkannya. Yang kedua, adanya penyebaran. Yang dimaksud dengan penyebaran adalah berupa penyebaran dana yang harus sesuai dengan kebutuhan. Jika dana yang tersedia tidak dapat dialokasikan dengan baik, maka niscaya akan menyulitkan setiap penyelenggaraan upaya kesehatan. Yaitu ada ketiga, pemanfaatan. Yang dimaksud dengan pemanfaatan adalah sekalipun jumlah dan penyebaran dana baik, tetapi jika pemanfaatannya tidak mendapatkan pengaturan yang optimal, niscaya akan menyulitkan masyarakat yang ingin membutuhkan pelayanan kesehatan tersebut. Untuk dapat melaksanakan syarat-syarat pokok tersebut, maka perlu dilakukan beberapa hal, yakni A. Peningkatan efektivitas. Yang dimaksud dengan peningkatan efektivitas dilakukan dengan menggali penyebaran ataupun alokasi penggunaan sumber dana. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, maka alokasi tersebut lebih diutamakan pada upaya kesehatan yang menghasilkan dampak yang lebih besar. Misalnya, mengutamakan upaya pencegahan bukan pengobatan penyakit. Yang B, peningkatan efisiensi. Yang dimaksud dengan peningkatan efisiensi adalah dilakukan dengan memperkenalkan berbagai mekanisme pengawasan dan memperdalikan mekanisme yang dimaksud untuk peningkatan efisiensi antara lain. Yang satu ataupun yang pertama yaitu standar minimal pelayanan. Tujuannya adalah untuk menghindari pemborosan. Pada dasarnya ada dua macam standar minimal yang sering digunakan, yakni A. Standar minimal sarana. Yang dimaksud dengan standar minimal sarana, misalnya standar minimal rumah sakit dan standar minimal laboratorium. Yang B. Standar minimal tindakan. Yang dimaksud dengan standar minimal tindakan, misalnya tata cara pengobatan dan perawatan penderita dan daftar obat-obat. Efisiensi dengan adanya standar minimal pelayanan ini, bukan saja pemborosan dapat dihindari, juga dengan demikian akan dapat ditingkatkan efisiensi, tetapi juga sekaligus dapat pula dipakai sebagai pedoman dan menilai mutu pelayanan kesehatan. 2. Kerjasama bentuk lain. Yang dimaksud dengan kerjasama bentuk lain adalah yang diperkenakan untuk meningkatkan efisiensi, ialah memperkenalkan konsep kerjasama antara berbagai sarana pelayanan kesehatan. Terdapat dua bentuk kerjasama yang dapat dilakukan, yakni
A. Kerjasama introduksi. Yang dimaksud dengan kerjasama introduksi, misalnya sepakat secara bersama-sama membeli peralatan kedokteran yang mahal dan jarang dipergunakan. Dengan pembelian dan permasalahan ini dapat dihemat dana yang tersedia serta dapat pula dihindari penggunaan peralatan yang rendah. Dengan efisiensi juga akan semakin meningkat. B. Kerjasama sistem. Yang dimaksud dengan kerjasama sistem, misalnya sistem rujukan, yakni adalah hubungan kerjasama timbal balik antara satu sarana kesehatan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian penganggaran kesehatan. Yang dimaksud dengan penganggaran kesehatan merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka yang dinyatakan perusahaan untuk jangka waktu periode tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran sering sekali terjadi disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran satuan kegiatan akan dikualifikasikan dalam satuan uang sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapat biaya beragaman transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Anggaran juga dimasukkan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendaknya dicapai selama periode tertentu dalam waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran adalah suatu pendekatan yang formal yang sistematis dari pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan Winano 2013. Anggaran dapat divisualisasikan sebagai paket pernyataan perkiraan dan penerimaan dalam pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode yang akan mendatang. Anggaran ini merupakan cerminan dari apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya adalah kebijakan karena di dalamnya adalah kebijakan dari pos penerimaan dan pengeluaran dan pengaruh terhadap masyarakat. Tri Sugiarto 2016. Dalam mengelola perusahaan, terlebih dahulu manajemen menetapkan tujuan dan sasaran dan penyusunan anggaran Widodo 2012. Pada dasarnya anggaran yang bermanfaat dan realistis tidak hanya dapat membantu mempereratkan kerja sama karyawan, memperjelaskan kebijakan dan merealisasikan rencana saja, tetapi juga menciptakan keselarasan yang lebih baik dalam perusahaan tanpa anggaran manajemen mengarahkan dalam jangka pendek. Perusahaan akan berjalan tanpa arah dengan pengorbanan sumber daya yang tidak terkendali. Munandar mengungkapkan pengertian anggaran adalah sebagai berikut: suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit
kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu dalam kurun periode tertentu yang akan datang Widodo 2012. Penganggaran kesehatan di negara maju dan di negara berkembang, yaitu di negara maju dan negara berkembang adalah permasalahan pelayanan kesehatan primer. Di negara berkembang adalah lambatnya proses pelayanan kesehatan primer, yang di negara berkembang adalah lambatnya proses pelayanan kesehatan di negara berkembang. Pemanfaatannya terlambatnya karena jauhnya jarak tempuh belum optimalnya pemanfaatannya dan penggunaan sesuai regulasi yang masih belum optimal. Pemanfaatan yang belum optimal sesuai dengan regulasi masih belum sementara di negara maju. Permasalahannya yang terjadi adalah sulitnya mendapatkan perjanjian dengan dokter terutama. Baiklah, saya Sherly Darmawati akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tujuan penganggaran kesehatan. Yang pertama, tujuan penganggaran kesehatan adalah agar manajemen atau pimpinan organisasi bersedia melakukan perencanaan dengan seksama bagi kepentingan organisasinya. Yang kedua, mengembangkan koordinasi dan kooperasi dalam organisasi, meningkatkan kepedulian anggota organisasi terhadap perannya dalam organisasi. Yang dimaksud koordinasi di sini adalah mengatur suatu organisasi atau kegiatan agar setiap tindakan dan peraturan yang dilakukan tidak saling berbenturan. Sedangkan yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Yang ketiga, mengkomunikasikan dengan goals atau objektif, tipe dan level pelayanan yang dapat diberikan, sumber yang dibutuhkan, dan pendapatan yang mungkin dihasilkan dari suatu program tertentu. Yang dimaksud dari goals di sini adalah berkomunikasi dengan tujuan. Jadi setiap komunikasi yang dilakukan dalam perencanaan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan yang dimaksud dengan objektif di sini adalah keadaan yang sebenarnya tanpa pengaruh pendapat atau pandangan pribadi. Yang keempat, mengandalkan keuangan organisasi. Dengan telah disusunnya anggaran organisasi, dapat mengetahui dengan pasti berapa besar sumber daya yang akan mereka konsumsi, khususnya ketika anggaran saat ini dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya, sehingga pengelolaan program dapat disesuaikan. Selain tujuan yang telah disampaikan tadi, ada pula tujuan lain dari penganggaran kesehatan di suatu negara, yaitu untuk menyediakan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berikutnya adalah manfaat penganggaran kesehatan. Apabila perencanaan anggaran dapat dilakukan dengan baik, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh. Salah satunya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, penyusunan rencana dapat lebih realistis dan tidak berlebihan, serta membantu proses dalam pengambilan keputusan. Tahapan penganggaran kesehatan. Dalam Mursitawati 2013 diungkapkan beberapa tahapan dalam penganggaran kesehatan. 1. Tahapan persiapan. Pada tahap ini dilakukan dengan cara menentukan beberapa anggaran yang diperlukan untuk pengeluaran yang tentunya disesuaikan dengan penafsiran pendapatan yang diperoleh. Yang kedua, tahap persetujuan. Tahap ini adalah persetujuan lembaga legislatif. Anggaran yang telah disetujui oleh kepala pemerintah diajukan ke lembaga legislatif yang selanjutnya lembaga legislatif
terutama Komite Anggaran, akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Yang ketiga, tahap administrasi. Pada tahap administrasi ini merupakan tahapan setelah anggaran yang diajukan oleh eksekutif telah disetujui oleh legislatif. Penata laksanaan anggaran dimulai dari pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah direncanakan. Yang keempat adalah tahap pelaporan. Tahap pelaporan adalah pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan dilakukan pelaporan sebagai bagian yang tidak terpisah dan proses akuntansi yang berlangsung selama proses pelaksanaan. Yang kelima adalah tahap pemeriksaan. Pada tahap pemeriksaan ini, laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran kemudian diperiksa atau diaudit oleh sebuah lembaga pemeriksaan independen. Hasil pemeriksaan akan menjadi masukan atau umpan balik atau disebut feedback untuk proses penyusunan pada periode berikutnya. Assalamualaikum.